Tanpa logam ini, nggak bakal ada elektronik. Nggak ada smartphone di kantong lo, nggak ada komputer di meja, nggak ada satelit di orbit. Tiap detik di seluruh dunia, jutaan microchip disolder. Dan semuanya ngandalin timah. Logam yang 5.000 tahun lalu ngebuka zaman perunggu buat manusia, sekarang nyambungin transistor di prosesor. Logam tertua peradaban ini jadi fondasi revolusi digital. Gimana caranya batu-batu abu-abu di hutan Malaysia bisa jadi logam keperakan yang ngalir di solder? Lo bakal tahu kenapa timah kakaratan, gimana dia ngubah jalannya sejarah manusia, dan kenapa tanpa dia, semua industri modern bisa ambruk. Tonton sampai habis, endingnya bakal nunjukin apa yang ada di balik tiap microchip di HP lo. Ini cerita logam yang udah bertahan ribuan tahun dan tetap nggak tergantikan. Sejarah timah dimulai sebelum tulisan ada. Sekitar 5.000 tahun lalu, di milenium ketiga sebelum Masehi, seseorang nggak sengaja nyampurin tembaga sama timah. Hasilnya, paduan logam yang lebih keras dan kuat dari kedua logam itu, perunggu. Ini ngubah segalanya. Dimulailah zaman perunggu, satu era peradaban yang namanya diambil dari paduan timah loh. Pedang, kapak, baju besi perunggu lebih tajam dan awet dibanding yang dari batu atau tembaga. Pasukan dengan senjata perunggu menaklukkan benua. Masalahnya cuma satu, timah itu langka banget. Tembaga bisa didapat di mana-mana, tapi timah cuma di beberapa tempat di planet ini. Cornwall di Inggris, Bohemia di Eropa Tengah, pegunungan Afghanistan. Buat dapatin timah, mereka kirim ekspedisi ribuan kilometer jauhnya. Pedagang Venesia berlayar ke pantai berkabut Inggris, melewati seluruh Mediterania, cuma demi timah. Logam ini dihargai lebih mahal dari emas. Siapa yang menguasain tambang timah, dia yang menguasain kekuatan militer. Peradaban berkembang pesat atau runtuh, tergantung akses mereka ke logam keperakan ini. Di abad pertengahan, timah dipakai buat bikin peralatan makan. Gelas timah, piring, cangkir. Timah nggak berkarat dan nggak bikin makanan jadi rasa logam. Orang kaya makan pakai timah, yang miskin pakai kayu atau tanah liat. Prajurit timah jadi mainan favorit anak-anak di abad ke-19, diproduksi jutaan gitu. Tapi ada bahaya aneh yang ngintai. Pas suhu di bawah minus 13 derajat Celcius, timah ngalamin hal ajaib. Logam keperakan itu mulai berubah jadi bubuk abu-abu. Ini disebut sampar timah. Struktur kristalnya berubah total, logamnya hancur berantakan. Waktu musim dingin yang brutal, kancing timah di seragam tentara berubah jadi remahan. Pipa-pipa timah organ gereja di katedral tanpa pemanas ikutan hancur. Napoleon kehilangan pasukannya di Rusia bukan cuma gara-gara dingin. Kancing timah di seragam tentara pada hancur, bajunya jadi berantakan. Sampar timah ini punya peran penting dalam sejarah. Timah modern sekarang diolah pakai bahan tambahan yang nyegah transformasi ini. Tapi timah murni kena dingin masih tetap bakal berubah jadi bubuk kok. Jadi, dari mana sih timah didapetin sekarang? Timah itu elemen langka banget loh. Di kerak bumi cuma ada 2/1.000.000% doang. Mineral utama timah namanya kasiterit, oksida timah. Kristalnya berwarna coklat gelap atau hitam, dan beratnya gila-gilaan. Densitasnya hampir 7 gram per cm kubik, lebih berat dari besi nih. Deposit terbesar ada di Asia Tenggara, Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia. Mereka ini nyumbang sekitar 70% produksi timah dunia. Ada juga deposit di Cina, Peru, Bolivia, sama Australia. Cara nambang timahnya ada dua, tambang terbuka di kuari atau dikeruk dari endapan aluvial. Endapan aluvial itu kasiterit yang selama berabad-abad terkikis dari batuan gunung sama sungai, terus numpuk di lembah-lembah. Kristal yang berat ngendap di dasar, batuan yang ringan ke bawah arus. Di Malaysia sama Indonesia, ada pulau-pulau utuh yang terbentuk dari pasir yang ngandung timah. Di sanalah timah terbanyak di dunia ditambangin. Mulailah proses dramatis mengubah batu gelap jadi logam keperakan. Nambang timah dari endapan pasir dilakukan pakai kapal keruk raksasa. Bayangin pabrik terapung, kapal baja dengan pipa gede banget yang turun ke dasar laut. Di ujung pipa ada pemotong berputar dengan gigi-gigi tajam. Dia menggigit pasir di dasar, menghancurkannya. Pompa super kuat nyedot campuran pasir dan air, namanya pulp, terus dinaikkan ke permukaan.
Di kapal ada alat pencuci, sistemnya pakai talang, saringan, sama mesin pemusing. Pup ngalir lewat talang miring yang dilapisi karpet khusus. Pasir ringan kesapu air, tapi kristal kasiterit yang berat nyangkut di bulu-bulu karpet. Ini kayak nambang emas, cuma ini timah. Secara berkala, karpetnya diangkat dan dikibas-kibaskan. Hasilnya konsentrat, pasir hitam yang ngandung sampai 70% kasiterit. Sisanya campuran mineral lain. Konsentrat ini dicuci lagi di meja khusus, dihembus udara buat ngepisahin partikel ringan. Konsentrat final ngandung sekitar 75% oksida timah. Setelah dikeringkan, langsung dikirim ke pabrik peleburan. Di pabrik, kasiterit direduksi jadi timah logam. Konsentratnya dicampur sama kokas, karbon, terus dimasukkan ke tungku reverberatori. Ini tungku gede banget, panjangnya kayak bus, dilapisi bata tahan api. Di dalamnya suhunya bisa sampai 1300 derajat Celcius. Yang dibakar itu gas alam atau minyak bakar. Apinya mantul dari atap tungku, terus memanaskan campuran dari bawah. Pas suhunya segitu, karbon nyerap oksigen dari oksida timah. Kasiterit diaduksi jadi logam. Di dasar tungku terkumpul timah cair, genangan keperakan yang bercahaya oranye karena panasnya. Titik lebur timah cuma 232 derajat, salah satu logam yang paling gampang meleleh. Leburannya dikeluarkan secara berkala lewat lubang penyadapan, lubang di dinding samping tungku. Logam keperakan itu mengalir ke dalam gayung. Tapi ini belum timah murni loh, masih ada kotoran besi, tembaga, timbal, arsenik. Perlu pemurnian, pembersihan. Timah cair dipanaskan sampai 400 derajat, terus dihembus pakai udara bertekanan. Kotorannya teroksidasi dan naik ke permukaan jadi terak. Teraknya diangkat, hembusan diulangi lagi, begitu beberapa kali. Timah murni dituang ke cetakan. Jadilah batangan seberat sekitar 30 kg per buah. Warna perak keputihan, mengkilap. Timah itu super lembut, bisa digores pakai kuku aja. Tapi dia punya sifat yang keren banget, nggak bakal teroksidasi di udara. Lebih tepatnya sih, permukaan timah bakal dilapisi film oksida super tipis yang melindungi logamnya dari korosi lebih lanjut. Makanya peralatan makan dari timah bisa awet berabad-abad. Sekarang, sebagian besar timah nggak dipakai buat alat makan lagi, tapi masuk ke dunia elektronik. 70% produksi timah dunia dipakai buat solder. Solder itu campuran timah dengan timbal atau perak. Suruh lebur solder sekitar 200 derajat, cukup rendah supaya nggak merusak komponen elektronik. Waktu lo nyolder microchip ke board, solder itu meleleh, ngalir ke celah-celah, dingin, terus membentuk sambungan konduktif yang kuat. Tanpa timah, perakitan elektronik itu mustahil. Setiap smartphone mengandung ribuan sambungan solder. Setiap motherboard komputer, puluhan ribu. Semuanya bertumpu pada timah. Timah juga dipakai buat pelapisan logam. Ngelapisi logam lain pakai lapisan tipis timah. Kaleng makanan kaleng itu sebenarnya dari baja, cuma dilapisi timah di dalam sama blar aja. Lapisan timah setebal beberapa mikron ini ngelindungin baja dari karat dan bikin makanan gak langsung kontak sama besi. Produksi kaleng ini jadi penggunaan timah terbesar kedua. Campuran timah dipakai di bantalan mesin, namanya bebit, campuran timah sama tembaga dan antimon. Material ini lembut, gampang dilumasi, dan kuat nahan beban berat banget. Senyawa organotimah dipakai sebagai stabilizer dalam produksi plastik PVC. Produksi timah dunia sekitar 350.000 ton per tahun. Ini dikit banget dibanding baja atau aluminium. Tapi timah itu logam strategis loh. Tanpa timah, industri elektronik bakal tiang. Harga timah sekitar $25.000 per ton, 10 kali lebih mahal dari aluminium. Cadangan timah terbatas nih. Tambang yang bisa diakses cuma cukup buat sekitar 30 tahun kalau kita terus nambang kayak sekarang. Makanya timah banyak didaur ulang, diambil dari sampah elektronik pas proses daur ulang. Menarik banget nih, timah ternyata salah satu logam yang paling sering didaur ulang. Daur ulang sampah elektronik udah jadi industri besar. Papan sirkuit bekas dari komputer, smartphone, TV dikumpulin terus dikirim ke pabrik khusus.
Di sana, papan-papan itu dihancurin, dikasih bahan kimia atau dipanasin. Timahnya larut atau meleleh, terus diekstrak dan dibersihkan. Dari 1 ton sampah elektronik bisa dapat sampai 10 kg timah. Ini menguntungkan banget dari sisi ekonomi dan lingkungan. Pertama, ngebantu ngurangin beban tambang alami yang udah nggak banyak tersisa. Kedua, nggak perlu buang-buang energi buat nambang dan ngolah biji. Daur ulang timah butuh energi 10 kali lebih sedikit dibanding produksi primer. Di negara maju, sampai 30% timah didapat dari bahan sekunder. Jepang yang nggak punya tambang sendiri, bahkan daur ulang sampai 50%. Mereka nyebut sampah elektronik tambang perkotaan. Dan itu bener sih, di tumpukan ponsel bekas, timahnya lebih banyak daripada di 1 ton biji dari tambang. Jadi gitu, setelah melewati perjalanan panjang dari kristal gelap kasiterit di tambang tropis, melalui panasnya neraka tungku pembakaran di suhu 1300 derajat, dan berbagai tahap pemurnian yang ribet banget, akhirnya lahirlah timah. Logam paling kuno dalam peradaban yang sekarang jadi tulang punggung elektronik modern. Logam yang 5000 tahun lalu ngasih manusia perunggu dan kekaisaran, dan sekarang nyambungin miliaran transistor di dalam prosesor. Ini cerita tentang gimana elemen langka ini bertahan ribuan tahun tanpa kehilangan nilainya, bahkan malah jadi makin penting. Setiap kali lo nyalain smartphone, komputer, atau perangkat elektronik apapun, ingat ya, di dalamnya ada ribuan tetesan timah yang nahan microchip tepuk nyatu. Tanpa logam lembut berwarna perak ini, gak bakal ada internet, satelit luar angkasa, atau kecerdasan buatan. Timah adalah pahlawan diam-diam di balik revolusi teknologi. Logam yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, dari pedang perunggu zaman kuno sampai mikroprosesor modern. 5000 tahun mengabdi pada umat manusia. Dan ini bukan akhir, ini kelanjutan kisah sebuah logam yang gak pernah ketinggalan zaman. Setiap tahun, dunia menciptakan rantai jangkar raksasa yang mampu menahan kekuatan lebih dari 1.500 ton. Cukup untuk menahan seluruh rangkaian kereta api berisi batu bara. Satu mata rantai saja bisa memiliki berat lebih dari 500 kg dan tebalnya sebanding dengan batang pohon. Tapi bagaimana sepotong baja membara biasa bisa menjadi struktur sekuat ini? Ujian apa saja yang harus dilewati setiap meter dari ular baja ini sebelum berakhir di dasar samudra? Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk melihat proses yang penuh dengan api, percikan, dan rahasia rekayasa sejati. Semuanya tidak dimulai di bengkel panas, melainkan di pabrik peleburan baja, di mana baja paduan khusus dilebur dari biji dan besi tua. Ini bukan logam biasa. Untuk memproduksi rantai yang akan menahan beban ribuan ton, diperlukan baja kelas tertinggi yang mampu menahan tidak hanya tarikan, tetapi juga kerapuhan pada suhu sangat rendah di perairan Arktik. Setelah peleburan dan analisis komposisi kimia, baja dituangkan ke dalam cetakan yang menghasilkan ingot silinder masif. Ingot-ingot ini, selagi masih panas, melewati mesin giling yang dengan kekuatan luar biasa, menekan dan meregangkan logam, mengubahnya menjadi batangan baja panjang berpenampang bulat. Diameter batangan ini bisa mencapai lebih dari 200 mm. Bengkel produksi adalah kerajaan api dan logam. Udara di sini dipenuhi oleh deru mesin dan bau tajam baja membara. Disinilah proses magis mengubah batangan lurus menjadi mata rantai yang melengkung dan tertutup terjadi. Pertama, batangan baja masuk ke dalam mulut neraka dari tungku induksi. Dalam hitungan menit, medan elektromagnetik yang kuat memanaskannya hingga suhu 1200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya, batangan yang membara segera dimasukkan ke mesin pres pembengkok. Lengan-lengan hidrolik dengan mudah membengkokkannya, memberinya bentuk U yang khas. Kini tibalah momen kunci. Bilet berbentuk U yang masih panas dimasukkan melalui mata rantai terakhir yang sudah jadi dari rantai yang akan dibuat.
Dengan cara ini, mata rantai saling terhubung satu sama lain. Setelah itu, ujung-ujung bilet berbentuk U disatukan dan dijepit erat dalam penjepit tembaga raksasa dari mesin las. Dimulailah proses pengelasan kontak. Arus listrik berkekuatan sangat besar dialirkan melalui titik sambungan. Logam di titik kontak langsung meleleh, yang disertai dengan kilatan menyilaukan dan semburan percikan api. Pada saat itu, mesin pres hidrolik dengan kekuatan ratusan ton menekan ujung-ujung yang meleleh, secara harfiah menyatukannya di tingkat molekuler menjadi satu kesatuan. Di tempat las, terbentuk kelebihan logam yang disebut flash yang segera dipotong oleh pisau khusus. Selagi mata rantai masih mempertahankan suhu tinggi setelah pengelasan, di tengahnya dipasang sebuah penopang khusus, stud. Detail melintang ini tidak hanya memberikan kekakuan tambahan pada mata rantai, tetapi yang terpenting mencegah deformasi dan kekusutan selama penggunaan. Setelah pemasangan penopang, seluruh rantai atau bagian-bagiannya melewati proses perlakuan panas. Rantai dipanaskan kembali hingga suhu yang ditentukan secara presisi, lalu didinginkan secara tiba-tiba di dalam kolam air besar. Proses ini, yang dikenal sebagai pengerasan, quenching, membuat baja menjadi sangat keras, tetapi pada saat yang sama juga rapuh. Untuk menghilangkan kerapuhan ini, rantai dipanaskan lagi, tetapi ke suhu yang lebih rendah dan dibiarkan mendingin perlahan di udara. Tahap ini disebut tempering. Tidak ada 1 meter pun dari rantai raksasa yang meninggalkan pabrik tanpa melalui serangkaian pengujian yang sangat ketat. Ini adalah jaminan bahwa ia tidak akan gagal pada saat kritis. Pertama, seluruh rantai menjalani apa yang disebut uji beban pembuktian, proof flow test. Rantai dipasang di mesin uji khusus, sebuah bangku hidrolik raksasa sepanjang puluhan meter. Mesin mulai meregangkan rantai dengan kekuatan yang jauh melebihi beban kerja nominalnya. Inspektur dengan cermat memeriksa rantai, mencari tanda-tanda deformasi apapun. Namun yang paling dramatis adalah uji putus, breaking test. Dari batch yang sudah jadi, dipotong sampel uji yang terdiri dari beberapa mata rantai. Sampel itu dipasang di bangku yang sama dan ditarik hingga putus. Suara retakan yang memekakkan telinga dari logam yang putus bukanlah tanda kegagalan, melainkan konfirmasi terbaik dari kualitas seluruh batch. Setelah pengujian mekanis, setiap mata rantai diperiksa menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal tersembunyi. Hanya setelah berhasil melewati semua tahap ini, rantai tersebut mendapatkan sertifikat kualitas. Saat dimuat ke transportasi, ia terlihat seperti ular baja yang sedang tidur, siap memulai tugas sunyinya di kedalaman lautan. Untuk rantai kelas tertinggi, beban ini bisa melebihi 1.000 ton. Ini berarti rantai diregangkan dengan kekuatan yang setara dengan berat 3 pesawat Boeing 747. Beban putus minimum untuk produk semacam ini seringkali melebihi 1.500 ton. Di balik setiap mata rantai raksasa, ada dunia angka yang mengesankan. Satu mata rantai jangkar kelas tertinggi bisa memiliki diameter batangan baja lebih dari 200 mm. Berat satu mata rantai seperti itu dengan mudah melebihi 500 kg, lebih berat dari sebuah piano grand kecil. Namun, rantai tidak diukur per buah, melainkan per segmen. Satu segmen laut standar atau shackle memiliki panjang 27,5 meter. Rantai jangkar lengkap untuk sebuah supertanker bisa terdiri dari 12 atau 15 segmen seperti itu, mencapai panjang total lebih dari 400 meter. Berat totalnya dengan mudah melebihi 200 atau 250 ton sebanding dengan berat 2 paus biru dewasa. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai.
pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak, apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km, dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan.
minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan, digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumber lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari, dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya, mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit.
Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka, tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu.
Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. Di dalam tungku raksasa, lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih. Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur, bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti. Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasagna industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien Tungku Tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa. Mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah, melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan.
membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari dua cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran. Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari tungku tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba. Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti, dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, keberat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati. Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Setiap tahun, jutaan bagian, ton paduan logam, dan berjam-jam perhitungan presisi tinggi berkumpul menjadi satu simfoni mematikan. Roket ini bukan sekedar logam. Ini adalah otak bergerak, mesin, dan kematian terprogram yang terbang lebih dari 1.600 km sambil bersembunyi dari radar.
Bagaimana dari ratusan bagian logam lahir sebuah misteri yang mampu mengubah jalannya pertempuran? Tetaplah sampai akhir, saya akan mengungkap satu rahasia produksi yang hanya sedikit orang tahu. Ingin tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Bayangkan, laser, pengepresan, robot yang mengelas bagian di ruang bersih dengan toleransi 1/1000 mm. Semua ini demi satu penerbangan. Mendesain roket Tomahawk adalah simfoni formula dan perhitungan. Insinyur tidak sekedar menggambar badan roket. Mereka memecahkan persamaan yang harus memungkinkannya menembus udara dengan akurasi hingga sentimeter. Setiap permukaan dan lengkungan dihitung dalam sistem desain berbantuan komputer dan melalui pemodelan aerodinamis. Tujuannya adalah menciptakan badan yang akan terbang lebih dari 1.600 km, tetap hampir tidak terlihat dan stabil pada ketinggian 30 atau 50 meter di atas tanah. Dalam simulasi digital diuji kekuatan angin, hambatan pada kecepatan 880 km per jam, dan pengaruh hujan. Satu kesalahan dan alih-alih serangan tepat sasaran, roket akan mengenai gudang di pinggiran. Bagian badan, elektronik, isian, semuanya muat dalam panjang hampir 6 meter dan diameter 0,5 meter. Ini seni sejati, mengemas kematian dengan keanggunan seperti itu. Hanya setelah puluhan pengujian virtual, roket masuk ke fase produksi. Setelah tahap perhitungan, gambar teknis ditransfer ke dunia nyata, ke pabrik dengan peralatan presisi tinggi. Di sini tidak boleh ada retakan atau mikron berlebih. Badan roket dengan panjang lebih dari 5,5 meter dirakit dari bagian-bagian yang dibuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi, kadang dengan penambahan titanium. Ini adalah silinder yang diperhitungkan secara aerodinamis, yang harus menahan beban berlebih, getaran, dan perubahan suhu. Bahan baku dipotong dengan laser atau mesin pancaran air dengan toleransi hingga 1/1000 mm. Kemudian pengepresan. Mesin hidrolik besar membengkokkan logam seperti kain. Pengelasan dilakukan dalam lingkungan gas inert, sering dengan lengan robotik, untuk menghindari inklusi oksigen sekecil apapun. Teknologi setiap jam memeriksa sambungan dengan ultrasonik dan menerapkan lapisan anti korosi khusus. Bahkan tulisan Tomahawk tidak diterapkan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda versi dan sejarah roket. Untuk roket jelajah digunakan mesin turbojet kompak Williams F-107, mirip dengan mesin pesawat kecil, tetapi disesuaikan untuk manuver tinggi. Bilah turbin dibuat dari paduan nikel dalam bentuk yang lebih mirip patung daripada bagian teknis. Dicetak dengan metode pengecoran presisi, kemudian dipoles hingga mengkilap seperti cermin, agar tidak memberi hambatan berlebih pada udara. Kompresor dan ruang bakar adalah mosaik kompleks dari puluhan elemen. Setiap bagian diperiksa kekedapannya, karena kebocoran mikro apapun dan roket tidak akan lepas landas. Nosel dibuat dari paduan tahan panas yang mampu menahan suhu api tanpa deformasi. Perakitan mesin terjadi di zona bersih seperti laboratorium. Pekerja dalam pakaian steril, suhu dan kelembapan stabil. Setelah perakitan, setiap mesin menjalani peluncuran individual di ruang uji. Mesin mensimulasikan penerbangan nyata, tetapi bukan di langit, melainkan di meja beton dengan sensor. Tes berlangsung berjam-jam, memeriksa stabilitas putaran, suhu, konsumsi bahan bakar, dan bahkan kebisingan, karena volume dapat mengungkap posisi roket. Dan hanya ketika mesin telah menyanyikan lagunya, mesin itu dipasang ke dalam badan Tomahawk, seolah menghembuskan kehidupan ke dalamnya.
Ketika badan siap dan mesin terpasang, roket belum siap terbang. Dia belum tahu apa-apa. Dia harus diajarkan. Di dalam adalah otak sejati, simpul mikroprosesor, sensor, antena, dan blok memori. Tetapi segera setelah menerima sinyal daya pertama, di dalamnya terbangun diri mesin. Navigasinya adalah seluruh ensemble system. Sensor inersia menjaga jalur bahkan jika sinyal hilang. Koreksi GPS membantu tidak menyimpang dari rute. Tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk melihat. Kamera khusus menganalisis relief medan, membandingkan setiap bukit atau jembatan dengan peta yang tertanam dalam memori. Jika di bawahnya hutan dan seharusnya ada ladang, dia tahu ada yang salah. Dia membuat keputusan. Sistem kontrol seperti jaringan saraf, fleksibel dan tanpa kesalahan. Stabilisator dan kemudi kecil bertanggung jawab untuk setiap kemiringan dan perubahan ketinggian. Dan akhirnya yang paling penting, apa yang mengubah roket dari kreasi teknik menjadi senjata? Hulu ledaknya. Terlihat sederhana, silinder tersembunyi di badan. Tetapi di dalamnya bahan peledak yang mampu menembus beton dan menghancurkan peralatan. Dibuat secara terpisah dalam kondisi sterilitas absolut. Tidak ada percikan api. Ini adalah pekerjaan di mana kesalahan tidak diperbaiki, tidak diizinkan. Sebelum perakitan akhir, setiap komponen menjalani pemeriksaan, ronsen, tes getaran, diagnostik elektronik, kemudian perakitan. Diam-diam, selangkah demi selangkah, seolah seseorang tidak merakit senjata, tetapi jam antik yang harus berbunyi hanya sekali. Dan ketika semua terhubung, roket diam-diam berbaring di kontainer. Tidak bercahaya, tidak berkedip, hanya menunggu. Penerbangannya masih di depan, tetapi dia sudah siap. Dari batu menjadi wall, ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya, dunia memproduksi lebih dari 8 miliar meter persegi wall mineral setiap tahun. Ini cukup untuk mengisolasi dan kedap suara jutaan bangunan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana potongan batu yang tampaknya sama sekali tidak berguna dapat berubah menjadi salah satu bahan isolasi paling efektif? Hari ini, kita akan melihat ke dalam pabrik wall mineral terbesar di dunia untuk mengungkap rahasia proses produksi modern ini. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di Kepulauan Hawaii, di jantung Samudra Pasifik, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Aliran lava cair yang ditarik oleh angin membentuk serat tipis yang terjalin menjadi selimut isolasi alami. Menurut legenda, ini adalah rambut Dewi Pele yang tercabut dari kepalanya setiap kali gunung berapi meletus. Pada awal abad ke-20, sekelompok ilmuwan juga menemukan sifat isolasi luar biasa dari bahan vulkanik ini. Dan dari pengetahuan inilah, lahirlah wall batu. Namun, untuk mengisolasi jutaan rumah, lava Hawaii saja tidak cukup. Umat manusia harus menciptakan kembali kekuatan alam menggunakan proses industri. Di Amerika Serikat, negara bagian dengan deposit basalt besar seperti Carolina Utara, Missouri, dan Utah menjadi sumber utama bahan baku untuk produksi wall batu skala besar. Untuk memproduksi wall batu, hal pertama yang diperlukan adalah bahan baku, batu. Jenis yang paling umum adalah basalt dan dolomit, mineral keras yang dapat menahan suhu tinggi. Di tambang terbuka Cardinal Aggregates di Ohio, Amerika Serikat, lebih dari 700.000 ton batu ditambang setiap tahun. Langkah pertama adalah menghilangkan batuan penutup dengan menggunakan ekskavator raksasa. Untuk setiap 3 meter tanah yang dibuang, sekitar 1.600 ton batuan basalt ditemukan.
Selanjutnya adalah pengeboran dan peledakan. Rig pengeboran yang kuat memotong batu dengan kecepatan hampir 1,5 meter per menit, menciptakan jaringan lubang bor. Kemudian, 15 hingga 30 lubang dengan hati-hati diisi dengan bahan peledak. Di bawah pengawasan insinyur peledakan, setiap ledakan melepaskan 15 hingga 25 ribu ton batu mentah. Setelah penghancuran, batu diangkut ke pabrik penghancur, di mana blok besar dihancurkan menjadi potongan berukuran kurang dari 25 cm. Setiap ember ditimbang secara elektronik sebelum dituangkan ke truk yang menunggu. Pada hari-hari puncak, lebih dari 400 truk meninggalkan tambang, mengirimkan 8 hingga 9 ribu ton batu setiap hari ke fasilitas produksi. Dari blok-blok ini, pada tahap peleburan dan pemintalan berikutnya, batu berubah menjadi jutaan serat mineral tipis, dasar isolasi wall batu modern untuk bangunan. Truk berat yang syarat dengan basalt dari tambang memasuki zona penerimaan pabrik, menandai awal perjalanan industri berskala besar. Batu-batu berukuran seragam langsung diarahkan ke jalur produksi, sementara potongan kasar dan kotoran terus bergerak di konveyor menuju penghancur. Pada konveyor pengumpanan, di samping batu basalt, partikel kokas hitam mengkilap ditaburkan secara merata. Penambahan kokas tidak hanya menyediakan panas kuat untuk tungku, tetapi juga mengatur komposisi kimia, membantu basalt meleleh lebih cepat dan lebih merata. Selanjutnya, datang tahap peleburan. Campuran basalt dan kokas dimasukkan ke dalam tungku besar, di mana suhu naik di atas 1.500 derajat Celcius. Di bawah panas yang intens ini, semuanya larut menjadi aliran lava merah bercahaya yang kaya akan silika, aluminium oksida, kalsium oksida, dan magnesium oksida, berubah menjadi cairan kental yang hampir identik dengan magma vulkanik. Ketika aliran cair mengalir keluar, percikan api terbang ke segala arah, dan pekerja dalam pakaian serat keramik dan masker logam keluar untuk memeriksa kondisi kerja. Tungku ini bekerja tanpa henti, 24 jam, 7 hari seminggu. Karena menghentikannya tidak hanya membakar energi dalam jumlah besar untuk memulai ulang, tetapi juga mengurangi umur lapisan tahan api. Dari tungku, aliran lava bercahaya diarahkan ke roda berputar berkecepatan tinggi. Ketika bahan cair mengenai permukaan yang berputar, ia terpental keluar dan meregang menjadi serat yang lebih tipis dari rambut manusia. Pada saat yang sama, aliran udara panas mengikuti rotasi, membawa serat keluar dan dengan cepat mendinginkannya di udara, memperbaiki bentuk tipis namun kuat mereka. Hasilnya adalah hujan serat mineral yang mengendap menjadi tikar ringan dan halus dengan ketahanan panas yang luar biasa dan kemampuan menyerap suara. Serat wall batu dikumpulkan segera setelah terbentuk, dibawa oleh aliran udara panas, dan diletakkan secara merata di drum berputar besar atau konveyor lebar. Lapis demi lapis, benang tipis membentuk selimut wall mineral yang kontinu. Kipas yang kuat dan saluran hisap disetel dengan tepat untuk mendistribusikan serat secara merata. Pada tahap ini, bahan masih lembut dan halus, mirip dengan lautan serat putih yang mengalir. Wall batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan.
Lapis demi lapis, benang batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan. Proses ini biasanya meningkatkan kedalaman lembaran dari beberapa sentimeter menjadi 20 hingga 30 cm, tergantung pada penggunaan akhirnya. Setelah pelapisan hingga ketebalan yang diinginkan, tikar wall mineral masuk ke sistem roll penekan besar. Di sini, tekanan merata diterapkan di seluruh permukaan, memampatkan serat longgar menjadi lembaran dengan dimensi yang tepat. Pada saat yang sama, di sisi konveyor, lengan mekanis berulang kali menekan tepi, menjaganya tetap rapat dan mencegah material menyebar keluar. Hasilnya adalah blok wall mineral yang dipadatkan dengan ketebalan seragam dari 20 hingga 30 cm. Segera setelah blok wall mineral dipadatkan dan distabilkan, ia melewati sistem pemotongan berkecepatan tinggi. Pisau memangkas tepi berlebih, menciptakan sisi lurus dan rata yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian, pemotong tambahan memotong selimut tebal menjadi panel atau blok individual, masing-masing dengan dimensi yang sama. Pada akhir tahap ini, wall mineral berubah dari tikar longgar menjadi panel isolasi yang terbentuk dengan rapi. Setiap blok dipotong menjadi panel standar, biasanya berukuran sekitar 60 x 120 cm, dengan ketebalan dari beberapa sentimeter untuk ruang hunian, hingga hampir 30 cm untuk isolasi industri berat. Panel wall batu sekarang siap, tetapi mereka harus melewati tahap penting, pemeriksaan kualitas. Bagian dari proses ini termasuk memeriksa kekerasan mereka, di mana tes tekanan diterapkan untuk memastikan bahwa panel dapat menahan beban mekanis tanpa kehilangan bentuk atau kepadatan. Dan karena wall mineral adalah tahan api dan isolasi sekaligus, tes ketahanan api adalah wajib. Di sini digunakan penyembur api yang membakar permukaan hingga suhu sekitar 1200 derajat. Sementara, seseorang dapat duduk tepat di belakangnya, membaca koran tanpa merasakan apa-apa. Setelah pemeriksaan selesai, panel isolasi wall batu dengan hati-hati dibungkus dalam film plastik yang kuat, kemudian dimuat ke truk dan dikirim ke lokasi konstruksi.